Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Nice to see you again, my dear students, and welcome to our English class with me, Miss Yuni. Today we are going to learn about formal invitation. But before we continue our video, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you. My students, let's discuss about formal invitation. In this video, you are going to discuss about the definition, social function, the kinds of formal invitation, the text structure, and the characteristic of formal invitation. We can start from the definition. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or values. For the social function, it is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. Tentu saja, fungsi sosial dari surat atau undangan resmi adalah untuk mengundang seseorang untuk datang, mengundang seseorang untuk bergabung, dan meminta seseorang untuk hadir pada suatu acara atau mengambil bagian dalam suatu acara. Nah, anak-anak, sebelum kita jauh belajar tentang struktur teksnya, sekarang kita akan membahas the kinds of formal invitation. There are 6 points here that we are going to discuss. The first is about wedding invitation, opening ceremony invitation, school meeting invitation, dinner invitation, graduation party invitation, and then company event invitation. Which one do you like to write, or which one have you ever written a formal invitation? There are 3 main structure of formal invitation that we are going to describe after this. The first one is the invitee or the receiver, adalah yang diundang atau si penerima undangan. Yang kedua adalah the inviter or the host, yang mengundang atau yang punya acara. Yang ketiga adalah the body, adalah isi dari formal invitation atau undangan resmi tersebut. Next, kita akan bahas satu persatu struktur teks dari formal invitation. Yang pertama adalah the invitee atau yang diundang. Adalah bagian dari target sasaran atau yang diundang. Di sini adalah bagian penting dalam surat karena merupakan tujuan utama dari siapa yang akan diundang di dalam surat undangan tersebut. Yang kedua, biasanya urutannya adalah the inviter atau the host, yang bisa dimulai dari penulisan salam atau nama pengirim seperti yang biasa digunakan dalam surat undangan resmi adalah yours sincerely, dengan hormat, atau best regards, salam hormat. Now we are going to discuss about the body of formal invitation. They are subject, invitation phrase, invitation detail, and closure. For the subject adalah the name of event atau jenis dari acaranya. Yang kedua, ciri khas atau ciri-ciri umum dalam formal invitation atau undangan resmi adalah menggunakan frase undangan seperti I would like to invite you, you are cordially invited to, please join us for a,
pleasure of your company, etc. atau dan lain-lain. Yang ketiga yang harus kita tulis dalam surat undangan tersebut adalah invitation detail yang meliputi date, time, and place. Tanggal atau hari, waktu, dan tempat. Yang terakhir yang tidak kalah penting merupakan ciri khas dari formal invitation, kita bisa menggunakan postscript atau RSVP yang biasa disebut dengan responde s'il plaît, yang berarti sang pengirim surat meminta respon kepada yang diundang. Berikut adalah karakteristik yang ada dalam formal invitation. Yang pertama, formal invitation pasti menggunakan tensi simple present atau kalimat yang menggunakan kata kerja pertama. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan using invitation phrases seperti you are cordially invited, yang artinya kalian dengan hormat, kamu dengan hormat diundang untuk bla bla bla. Kemudian please join us for ayo bergabung bersama kami dalam sebuah bla bla bla. I would like to invite you and would you like to come? Nah, my students, these are some parts of the formal invitation. Jadi, ini adalah beberapa bagian dari surat undangan resmi, namun tidak harus berdasarkan urutan seperti yang ada dalam video tersebut. Jadi, kalian bisa mengubah urutan dari bagian-bagian surat tersebut berdasarkan kemauan atau keinginan kalian. Biasanya surat undangan resmi diawali oleh invitation phrase atau kalimat mengundang, seperti di sini adalah please join us as we celebrate the graduation. Nah, saya atau ayo bergabung bersama kami dalam sebuah pesta kelulusan dari bla bla bla. Kemudian yang kedua adalah the inviter, the host atau yang mempunyai acara, yaitu bernama Jennifer Collins. Yang ketiga adalah invitation detail yang meliputi date atau time-nya, June 23, 2022 at 5 in the afternoon. Yang keempat bisa kita tulis name of event atau jenis acaranya, di sini adalah makan malam. Kemudian tempat juga tidak kalah penting di sini, yang adalah di sebuah restoran yang bernama Lonely's Restaurant. Nah, dalam surat ini juga mencantumkan RSVP supaya yang diundang dapat mengirimkan responnya atau ketersediaan bisa datang atau tidak ke nomor yang tertera di sini sebagai kontak personnya, yaitu Amanda. Nah, anak-anak, apakah sampai di sini kalian paham tentang struktur teks dari formal invitation? Kalian bisa mencari beberapa sumber di internet atau di buku pelajaran kalian. Berikut adalah contoh dari surat undangan resmi yang biasa kalian temui di sekolah maupun di mana saja. Nah, yang pertama adalah school organization invitation. Di sini adalah surat undangan resmi yang biasanya ditulis oleh anggota OSIS atau ketua OSIS, yaitu tentang pertemuan yang membahas tentang sesuatu yang terkait dengan kepanitiaan OSIS. Mari kita bahas bersama. Di sini di awal terdapat alamat dari sekolah. Kemudian yang kedua di sini adalah the invitee atau yang diundang, Dear Angga. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat di sini adalah invitation phrase atau kalimat mengundang. Mereka menggunakan we invite you to attend our meeting. Kemudian mereka
menyebutkan tujuan dari pertemuan tersebut, to discuss about the preparation of class meeting completion. Kemudian, mereka menambahkan invitation detail di sini berupa time and place. Di sini adalah on Wednesday, 15 June 2020 at 10 p.m. dan tempatnya adalah di ruang OSIS. Ini adalah postscriptnya, kemudian ini adalah yang mengundang, yaitu chairperson atau ketua OSISnya yang bernama Dani. Mari kita lihat contoh surat yang selanjutnya, yaitu company event invitation. Nah, di sini adalah contoh surat undangan resmi yang biasanya ditulis oleh sebuah perusahaan tentang sebuah event. Di sini adalah terdapat alamat. Nah, alamat yang dituju atau alamat dari yang dituju. Subjeknya adalah atau topik dari surat tersebut adalah monthly supplier meeting atau meeting supplier bulanan. Nah, yang diundang, di-invite-nya adalah all supplier of PT Maju Trust. Nah, jadi mereka mengundang semua supplier yang terlibat di dalam perusahaan mereka. Nah, di sini ini adalah bagian dari isi surat. Nah, mereka menggunakan juga invitation phrase di sini. We would like to thank you for your cooperation and support given to our company this time. Nah, to maintain the good cooperation and improve the quality, we will hold the usual monthly supplier meeting. The monthly supplier meeting will be held at, nah ini adalah invitation detailnya, Monday, November 5, 2019. Time, 1 to 3 p.m. Place, main hall of PT Maju Trust. Nah, anak-anak, ini adalah catatan supaya mereka harus mengkonfirmasi kehadiran mereka paling lambat tanggal 1 November 2019. Nah, ini merupakan salam penutup dari yang mengirim surat tersebut, yaitu Guru Tresno Wijoyo, merupakan manajer penjualan. Nah, kira-kira apakah kalian mengerti sampai di sini tentang struktur teks dari formal invitation? Anak-anak, ini merupakan responding card yang dulu biasanya digunakan untuk merespon surat undangan resmi. Namun, karena kemajuan teknologi, kita biasanya menggunakan atau mengirim respon kehadiran kita menggunakan email atau nomor kontak yang tersedia di surat undangan tersebut. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama kalian dan kalian menghadiri undangan tersebut. Jika kalian bisa mencoret bagian ini jika kalian bisa menghadiri undangan tersebut, namun juga sebaliknya. Nah, ini juga sebagai salah satu contoh dari penggunaan RSVP atau Respondent Silver Plate untuk merespon kehadiran kalian. Bisa atau tidaknya kalian menghadiri acara tersebut. Nah, kira-kira yang mana yang bisa kalian gunakan? Anak-anak, I think that's all of our explanation about formal invitation from my video. I hope that you can visit our next video about another learning material, and then don't forget to like and subscribe my YouTube channel. My students, that's all for all today's lesson. I hope you can get a lot of information from this video. Thank you for your attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.